Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu di dalam langkah kehidupan kami. Walau hari ini kami mengalami pergumulan yang begitu berat, permasalahan yang ada di dalam keluarga kami, terhadap pasangan kami maupun terhadap anak-anak kami, dan terutama yang kami tahu hari-hari ini kami mengalami banyak permasalahan dalam kesehatan secara mental, dan bahkan semakin lama iman kami semakin jatuh. Tetapi siang hari ini Tuhan, kami mengenal pribadi yang selalu setia. Kami mengenal pribadi yang selalu mau menggandeng tangan kami, mau menyegarkan dan menguatkan hati kami kembali. Engkau Yesus, untuk selamanya Engkau selalu baik. Dan biarlah siang hari ini kami mau menaikkan rasa syukur kami kepadamu. Kami mau membuka hati dan pikiran kami, agar senantiasa kami semakin hari semakin mengerti atas kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Tentunya melalui pengenalan akan firman Tuhan Yesus. Kami rindu melalui keberadaan kami, hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Ini hati kami Tuhan, kami siap untuk memuji nama-Mu. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada satu lagu yang menyatakan bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah pudar bagi kita semua. Seburuk apapun kondisi yang kita alami, Tuhan tetap setia. Mari angkat pujian ini, angkat hatimu untuk memuliakan nama Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih
lain. Kalau pemulihan iman itu nanti lain ya, berdosa terus nanti pengakuan dosa, pemulihan kita ya. Di dokter juga sama. Udah obatnya habis, kontrol. Siapa yang di sini bawa-bawa hipertensi, diabetes, asam urat dikit-dikit ada? Oke lah, angkat tangan tapi yang malu-malu senyumnya gede banget itu barangkali ada. Gak jelas buat saya. Oke, rehabilitatif ada ya. Lalu masih ada dua lagi. Kesehatan itu masih ada dua lagi bidangnya. Yang pertama promotif, yang satu preventif. Nah, tugas kami inilah yang promotif dan preventif. Jadi kami mau menceritakan kepada Anda bahwa mental health itu jangan nunggu sakit. Jangan sakit mental dulu gitu loh. Tapi pada waktu ada ketidaknyamanan, pada waktu ada kegalauan, pada waktu ada yang tadi disebutin macam-macam gitu ya, produk-produk gak waras gitu. Ya. Tapi kalau ditanya apakah bersedia kalau ikut undian yang pasti menang 200 juta mau? 200? Oh memang gak waras, 200 juta gak tahu ya. Ya sudah, memang tugas kita berarti saya ubah dulu topiknya kalau gitu. Oh 200 juta gak tahu ya. Nah, Bapak Ibu rekan sekalian, yang ada sekarang kalau kita perhatikan dalam slide yang berikut ini, sebetulnya yang membuat Anda itu ragu jawab, ragu komentar, atau saya yang budak gak bisa dengar Anda berkomentar, itu karena pikiran kita, isi kepala kita saat ini itu seperti gudang yang gak pernah ditutup rapi. Minggu lalu dalam misa saya pergi dan romonya khotbah topik ini buat saya langsung tak tulis cocok ini buat minggu depan ini. Otak kita itu sekarang tuh kepenuhan, ya. Bahkan seringkali penuhnya itu sangat aktif sampai membal. Tahu membal? Membal itu apa? Mental balik. Iya, saya ngomong sih itu sebetulnya lagi ngomong gitu di kepala. Saya bilang begini di kepala langsung, oh iya, oh enggak, salah itu. Nah ini tetangga saya gitu. Itu pikirannya gak ada yang diem tau. Gak ada yang diem. Jadi sebetulnya pikiran kita tuh sudah penuh. Dan saya tanya, siapa tadi malam yang tidurnya nyenyak pules? 1, 2, 3, 4, 5, oh mulai ada yang bergerak-gerak. Oh, dan sampai 10% loh. Persoalan itu sudah ya. Kalau tidur yang tidak berkualitas, tidak lelap, itu akan membuat pikiran, isi kepala kita lebih semrawut lagi. Karena tugas otak itu nggak pernah ikutan tidur waktu kita tidur. Otak itu berubah shift, ganti tugas. Waktu kita tidur lelap, otak kita itu kerjaannya mengatur memori, mengatur informasi, menumpukan, mengkoleksi data. Jadi siapa yang bangun pagi? Kok lupa ya saya mau ngapain? Bangun pagi, aduh, kok pegel rasanya ya? Belum cukup tidurnya ini, gitu ya? Itu adalah mereka-mereka yang tidurnya itu gak berkualitas. Dampaknya, kacamata saya mana? Handphone mana handphone? Suruh ngadep situ, handphone di sini. Ya, terjadi? Ada? Bunyi juga. Kalau itu terjadi, jangan langsung bilang saya mental health-nya bermasalah. Enggak, belum itu kurang tidur namanya. Maka mental health itu dibagi kelompok. Ada mental health yang memang sudah penyakit atau kita sebut disease gitu ya. Dan ada mental health yang cuma problem. Kalau problem itu sesaat bisa diberesin. Kalau problem itu sebentar dan gak perlu dengan obat-obatan, dia bisa ditanggulangi. Begitu, itu dengan mental health. Nah, kalau kita perhatikan di
Gangguan pikir dan emosi ada apa saja? Ayo, Anda merasa terganggu pikiran atau emosinya apa aja yo? Saya permisi dulu ya, sepertinya tes kamu bukan aja buat saya. Apa yang muncul di situ? Kekhawatiran, Oh, marah, overthinking, tiga. suka marah ada banyak tuh, marah, suka marah, sedih, marah, depresi, sedih. Surabaya apa? Enggak ya? Budaya bukan? Bukan ya? Malah beneran ini ya? Oke. Masih ada yang muncul? Masih ada yang muncul? Sekolah. Hah? Sekolah? Oh, yang dibikin sekolah di sini. Ujian maksudnya ya, ujian. Takut, stres marah, overthinking. Oh itu omset turun. Oh, saya benar-benar ada kata yang bahagia ya. Takut, mangkel, Panik, Oh, khawatir, khawatir, kamu tugas di sini 15 tahun lagi ya, Mas ya. lupa, bipolar. Oh, bipolar. Oke, udah. Stop dulu. Makin lama kok makin agak horor ya. Ternyata Bapak Ibu, itukah yang selama ini mewarnai pikiran kita? Itu tuh karena pikiran kita mirip Buddha. Jadi siapa yang gak panik kalau nyari kunci di antara 72 box berbeda ukuran? Banyak banget tumpuk-tumpukan di antara kain dan baju bekas, tumpukan 12 tahun suruh nyari anak dan tinggi satu. Ya paniklah, ya cemaslah. Di antara begitu banyak bisa siapa di sini yang paling tidak melatih pernapasan secara rutin? Gak usah keren-keren meditasi, tapi masih sadar napas gak? Napas gak sekarang? Napas ya? Napasnya teratur atau mungkin-mungkin? Oh, teratur tapi tipis-tipis. Kalau ada penyanyi ini gagal, shallow. Coba tarik napas dalam. Saya bisa tahu kalau Anda narik napas dalam, nggak langsung semuanya jadi tinggi, benar narik napas dalam. Nah gitu loh, karena Anda jadi tinggi. Coba tarik napas dalam. Nah, nanti akan kepalanya pada naik gitu. Hembus pelan-pelan, kan pada pendek lagi. Bapak Ibu dan sekalian, tarik napas, tahan, hembuskan perlahan, balik tarik lagi, tahan dan hembuskan perlahan. Nanti panitia yang bantuin. Itu sudah nafisnya mantap semua. Sini siapa ada yang sudah 3 generasi? Bapak di belakang sana sudah ada punya cucu? Oh, Bapak punya berapa Bu? 1. Ibu ingat waktu melahirkan anak pertama? Oh ingat. Memori yang lama sampai udah punya cucu-cucunya bandel atau manis. Oh, kalau di gereja bilang manis aja ya. Ya. Ya, artinya kita punya memori bawaan itu dari lama. Tapi hari ini beberapa jam yang lalu Anda
mencintai. Ya, ada salah satu bagian yang menyenangkan pada saat saya mendapatkan bagian firman dari Efesus. Di Efesus 1 ayat 4, dia bilang bahwa kita itu sudah hidup. Dan Bapak Ibu rekan sekalian, saya dengar organisnya aktif, jadi boleh organisnya bersama dengan saya. Kalau Anda ada yang kenal, pasti Anda mengenal. Kau telah memilihku sebelum dunia. Gak usah mikirin dunia menjauhkan. Emang tahu kapan dunia dibentuk? Gak tahu. Tapi yang pasti sebelum Anda dibentuk dalam rahim ibumu. Karena di Yeremia dibilang kita dirajut, ditenun oleh Allah dalam rahim. Kehadiran kita itu adalah rencana Allah, bukan rencanamu. Sama sekali bukan. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan. Harusnya kalau habis lagu ini tak putar mereh meter, gak keluar lagi dari tadi. Gak keluar lagi tuh harusnya menyimpan, memilih untuk menyimpan marah, memilih untuk menyimpan kecewa, memilih untuk menyimpan sedih, memilih untuk menyimpan dendam. Gak penting. Kenapa? Karena kita bisa putusin otak kita itu mau apa. Kecuali kalau otak kita udah terganggu, gak bisa milih, yuk ke dokter. Nanti dibantuin sama dokter supaya masih bisa dibangunkan lagi. Bapak Ibu rekan sekalian, saudaraku, jangan takut, zaman sudah hebat, bukan zaman edan ini. Zaman hebat. Kalau zaman dulu stroke itu nggak ditolong, zaman sekarang sudah banyak teknologi bisa nolongin otaknya kita. Ya, jadi kalau Tuhan sudah memilih kita untuk menjadi anak Dia, jangan kita milih buat rusak. Kau telah memanggilku sebagai kerajaanmu. Bersyukur padamu atas atas perbuatan siapa? Atas perbuatan siapa? Ku atau mu? Ku atau mu? Atas perbuatanmu. Berani Anda berkata bersama saya? Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada tercelah. Jadikan aku mesbah doamu untuk keselamatan bangsaku. Sama-sama. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada tercelah. Jadikan aku mesbah doamu untuk keselamatan bangsamu. It's okay to be not okay.
membuka cakrawala kita untuk melihat satu isu yang pasti kalau bicara soal kesehatan mental beberapa tahun belakangan ini paling kurang ada dua istilah yang selalu muncul. Satu mental health, yang kedua healing. Romo, healing kan? Aku tak mau healing karena aku tidak sakit. Tapi bisa jadi karena istilah itu menjadi familiar dan kita menggunakan istilah. Saya mulai begini. Kalau kita bicara soal situasi kesehatan mental, ada 3 kata kunci supaya kita sampai pada itu. Yang pertama, orang harus mengenal. Tadi kita sudah mengenal. Paham kan? Kita mengenal. Ini disorder, disease, penyakit atau cuma hanya problem, masalah. Ternyata kurang tidur. Ternyata hanya kurang tidur. Tiba-tiba ada langsung. Kita mengenal supaya memahami. Setelah mengenal, tahap kedua adalah menerima. Acceptance. Menerima ini penting sekali, Bapak Ibu, orang muda. Karena banyak sekali orang tahu, mengenal, pengetahuan, banyak sekali dari handphone yang sekecil itu orang bisa melihat apa saja, meneropong apa saja termasuk dirinya, kan? Tetapi dia bisa menerima enggak? Yang kedua adalah tahap penerimaan. Saya ketika dikatakan dokter Pemutrin kena COVID, gini-gini sarjana COVID angkatan pertama. Bangga dong. Yang lain beneran performanya berduluan gitu. Langsung terjadi apa? Pengeluaran darah. Aku dapat apa enggak? Karena aku tahu badanku, aku tahu tubuh. Tapi dokter mengatakan kena COVID. Kenal, terima. Dan tahap terakhir adalah mengolah. Mengolah ini yang waktunya cukup panjang. Kenal, terima, olah. Mari kita bersama-sama. 1, kenal, terima, olah. Utama dulu. Pengenal, penerimaan, dan pengolahan itu terjadi terus. Apalagi semua yang berhubungan dengan diri kita. Saya langsung masuk kepada bagaimana gereja ambil bagian untuk melihat isu kesehatan mental ini. Yang paling utama dan terutama, silakan lihat, gereja harus menjadi penyembuh. Gereja harus menjadi penyembuh. Gereja adalah kita, itu. Gereja bukan soal bangunan. Benar, gereja itu pertama bangunan yang megah ini. Dia sama menjadi primadona umat Surabaya gitu. Dari Romo Pemutrin juga gitu, sering-sering kesini. Atau pernah Romo itu udah kayak saya takut kapan? Terus saya ngomong hancur. Saya cuma melayani. Jadi gereja adalah kita. Kita harus menjadi penyembuh. Penyembuh ini banyak ya, skalanya besar. Luka
yang ada di kulit saya ini, saya bisa deteksi. Betul? Berikan obat saja pasti akan sembuh. Maka kalau luka yang di sini sudah disembuhkan, jangan diplester lagi. Oke? Nanti infeksi waktu dibuka. Oke? Tapi ingat, ada luka tak berdarah. Lagi-lagi kan? Ada banyak luka yang tak kelihatan, tapi itu adalah luka. Banyak. Nah, ini yang kadang-kadang disembunyikan rapat kayak bungkusan kado gitu loh. Maka tiba-tiba muncul dari dalam sesuatu yang kadang-kadang tidak seperti yang itu. Tiba-tiba marahnya luar biasa, keselnya luar biasa. Kenapa? Luka-luka masa lalu yang masih disimpan. Tadi itu Anda katakan kiri dan kanan. Oh, anak saya udah kiri ya. Makanya kalau terlalu anak kiri jalannya gini. Dari saudara harus seimbang. Kita mencari. Kenapa? Karena kita semua ini adalah punya martabat anak-anak Allah. Dan ini citra Allah. Kita kejadian ngomong tulis menarik sekali untuk kita. Kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Allah menciptakan kita dengan tangannya. Perhatikan semuanya yang Allah ciptakan hanya dengan apa? Berfirman atau bersabda saja. Jadi semua Tuhan hanya berfirman maka jadi. Tapi ketika Dia ciptakan manusia, perhatikan, indah sekali. Tuhan turun tangan membentuk manusia dengan tangannya. Dengan tangannya. Hanya kita manusia yang lain kan. Hanya bersabda saja jadi. Maka kita ini adalah gambar Allah. Baik mereka yang sehat maupun yang sakit, semua kita ini martabat anak. Maka ketika kita berhadapan dengan keadaan begini, Bapak Ibu, bagian yang kedua adalah gereja itu adalah komunitas. Kita menjadi komunitas penyembuh. Ayo ya, mari sekarang Bapak Ibu, jadikan dirimu, gereja kita, komunitas kita, keluarga-keluarga kita sebagai komunitas penyembuh. Penting sekali, healing community ini penting sekali. Ingat kadang-kadang luka itu terjadi di rumah. Oke? Sudah terluka, dilanjutkan lagi di mana? Sekolah. Setelah sekolah dilanjutkan lagi di mana? Tempat kerja. Sudah di sana kerja di mana lagi? Di dalam gereja. Asal di gereja rumahnya. Pelayanan-pelayanan tiba-tiba kabur alias mundur tanpa berita. Ya, muncul nggak kira-kira? Kok nggak muncul lagi dalam pelayanan? Udah, sini ngomong jujur gitu. Kenapa kok nggak muncul lagi? Udah enak badan di luar kota gitu. Padahal sementara apa? Tak cocokan satu-satu. Dusta, marah, kecewa terjadi. Lalu ada muncul lagi begini, tiba-tiba dalam satu lingkungan yang berdoa bareng, lalu ada yang mengatakan, loh bu, dan waktu itu muncul. Coba lihat masa ya, perhatikan ya. Orang yang udah lama gak muncul di lingkungan gitu loh. Lalu ngomongnya begini, men, ibunya bisa muncul di sini. Udah lama loh. Nah, yang benar adalah begini, bu. Makasih ya sudah hadir malam ini di sini. Makasih ya. Kita merindukan dulu. Beda nadanya dengan yang pertama, yang julid tadi. Dan itu terjadi bukan hanya kita masuk kami Romo juga gitu. Bahkan Romo itu tidak
termasuk umat dari yang luar akal sebenarnya. Udah lama gak ke gereja ya, kenapa? Tempat duduk bapak udah campuran gitu. Dan ini sikap-sikap yang menjadikan komunitas kita itu bukan komunitas penyembuh, tapi komunitas menimbulkan luka baru. Spiral itu tidak pernah selesai kalau kita tidak menjadi agen-agen perubahan menjadi penyembuh. Amin. 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 Jaga ini ya, tolong ya, tangguh dijaga. Ini mau sudah boleh ini. Ya. Jadi kalau bisa rumah saja dengan gereja, tolong disiapkan tempat air kudus lebih banyak. Ketika masuk langsung atas. Ya. Ini cerita di Bali, kalau tak pernah masih pernah tugas di Bali. Lalu di Bali itu istilah air dikatakan tirte, tertulis tirta, tirte gitu ya. Dan ada bagian liturgi di bagian pernyataan taubat itu selalu diganti dengan pemercikan air. Yang kan dalam masa Bali. Sirate ditya, gitu ya. Suaranya jelek. Lalu diberkati. Lah selesai misa, orang umat itu pada datang. Romo, kurang banyak, tapi kita diberkati lah gitu. Dan itu karena konteksnya mereka itu kalau sampai dapat air itu di tangannya itu berkat. Makanya air itu baru kalau ada sambil itu loh. Aku bilang, oke, lanjutkan minggu depan, ya. Disiapkan air banyak sekali, cocok. Dulu udah pertanyaan, ya, bikin request ada umat YouTube gitu loh. Dan selalu pintu yang masuk utama hanya aku udah hafal dari pintu utama. Dan orang yang rumahnya paling dekat gereja sering telat. Jadi orang paling dekat gereja itu kan membuka masuk bersama romonya. Dengan gembira bersama neraka, maka tak tunggu gitu ya. Pada saat membercikan itu tak tunggu di pintu. Romo dendam ya. Mari kita perhatikan. Ternyata bisa-bisa. Aku gimana tadi Romo? Kayaknya perlu seperti itu ya Romo. Kami membutuhkan air. Tapi dari mulut kita itu kadang-kadang menyakitkan sekali. Mulut kita bisa memberkati, tetapi bisa sebaliknya. Mari kita perhatikan dari pagi tadi bangun pagi. Sudah berapa kata ataupun binatang Surabaya yang keluar dari mulut? Coba dihitung. Aku baru tahu pertama kali belajar bahasa Jawa, Romo itu orang Jawa gitu. Jadi aku dibully teman-teman. Kamu cek, ikut sini. Selamat pagi kenapa? Oh, jancok gitu. Sorry, tak pernah sudah dibedakan. Jadi aku tahu. Gitu. Lah ketemu mereka, selamat bisa pagi. Romo, jancok mau. Romo kan yang ngomong orang timur, maka nggak tahu gitu. Dan di Romo, ternyata aku dikerjain teman-teman itu. Betul, di sini ya. Tapi mari kita lihat. Ingat mulut ya. Sini ada anak-anak. Anak-anak. Ingat loh. Anak-anak kita sekarang ini stres. Benar.
sorry, di rumah itu, dan itu tuh dari rumah. Bangun pagi itu loh, tidur tuh Jakarta loh. Mau kadang mau mualas sudah mulai ya. Dari rumah sudah mulai kena khotbah gitu loh. Di sekolah dikelupain, di gereja apa lagi? Romo, request ya Romo, apa? Kira-kira misalnya lama nggak hari ini? Ada Romo seperti itu loh. Bisa lama nggak hari ini gitu loh? Kenapa? Dan tanya doang Romo gitu. Misalnya lama umatnya tak mau dipendekkan, ya? Terlalu cepat dikatakan romonya malas. Atau tapi ketika romonya meninggal nggak ada perhatikan. Sekali lagi, mulut kita ini ya bisa membawa berkat, tapi bisa sebaliknya. Maka jaga mulut. Saya ingin tunjukkan satu organ kita yang paling berbahaya, mengerikan, kecil tetapi mengerikan. Mau saya tunjukkan? Mau tak tunjukkan? Mau tak tunjukkan? Organ tubuh kita yang paling berbahaya, mau tak tunjukkan? Lidah. Kalau Anda sebut sekarang Coca-Cola tanpa menyentuh, coba Coca-Cola bisa sentuh tidak mulut? Coca-Cola. Mari bayangkan, itu udah paling gitu. Hanya dengan lidah yang kecil itu, ukurannya segini aja, bisa bawa berkat. Cek bagaimana kita berkata-kata. Oke. Dan perlu dipuji juga, ya biasa. Ada seorang anak sekarang udah kuliah di luar negeri. Rindu sekali cuma satu aja. Setiap kali berdampingan terus, tapi selalu bermasalah dengan dirinya. Tentu saja dia katakan pada saya begini, Pemutri, aku tuh ingin sekali dengar dari suara dari mulut papa sendiri bahwa papa tuh bangga sama aku. Udah boleh di luar loh. Aku ingin sekali papa tuh ingin mengatakan sedikit aja padaku. Mungkin di momen ulang tahunku atau apa gitu ya. Atau saat tak libur, tak pulang Indonesia ke Surabaya, papa tuh mengatakan, papa bangga padamu. Dan itu tidak pernah. Bapak-bapak bertobat. Aku memanggil anak itu bertobat. Tobat sekarang karena kerajaan Allah sudah dekat. Tobat sekarang. Ternyata apa dialami anak ini sama seperti aku alami juga. Papa itu bukan tipikal orang yang ekspresif. Tetapi dilatih basic sarana enggak. Papa itu di bidang orang pokoknya enggak ada sama sekali. Bahkan papa itu mengatakan apa? Kalau aku memujimu, nanti kamu tidak mau berjuang lagi. Kamu tidak mau semangat berjuang lagi, maka papa tidak mau berjuang. Ada salah perlu juga diapresiasi. Orang bisa tumbuh karena dia dianggap. Coba perhatikan, bapak-bapak, ibu-ibu, penanda anaknya dianggap. Pulang berhasil, namanya omong itu uang, itu aja repot, mana ini dulu.
Perhatikan, hati-hati. Bacot cangkemmu itu. Diperhatikan mulai dari sekarang. Wanita kalau saya lakukan. Dari sekarang. Oke, setuju? Yang terakhir, stigma. Oke, come on. Kalau orang sakit yang kelihatan, Bapak Ibu, semua perhatikan, sakit jenis apapun yang kelihatan, ketika orang opnam di rumah sakit, apa yang terjadi? Kita mengunjungi, mendoakan, solider gitu. Boro-boro yang sakitnya tidak kelihatan, stres, depresi, bipolar, hampir tidak pernah kita perhatikan. Hampir tidak pernah kita perhatikan. Hampir. Kenapa? Panik, ternyata. Kalau tadi Bu Ana tidak sampaikan, aku pun tidak tahu. Bung cakep kayak gini. Cakep enggak? Cakep enggak? Masih makan pret. Berarti kalau Bu Ana tidak tunjukkan, hentikan semua obat. Obat itu kimia loh. Nanti kalau minum obat itu hati-hati loh. Itu jangka panjang, itu lebih sakit jangka panjang. Halo, Romo ini dulu. Berapa waktu memangnya Romo ini sakit? Romonya yang sakit. Lalu tak bertemu Romonya. Romo apa kabar? Sakit. Sudah ke dokter? Enggak. Enggak. Dokter aja sakit. Psikolog aja sakit. Dan Romo sekarang gimana? Yesus aja. Masih kekeh ya. Suatu saat napasnya mulai. Romo mau ke dokter atau Yesus saja? Kemudian ayo dokter yuk. Bapak Ibu, mari kita sepakat bersama. Aku, kamu, semua punya pengalaman. Kita punya pengalaman. Kita siap menjadi gereja, orang, komunitas yang menemukan satu-satu. Bangun itu dari rumah. Dan terakhir, semoga kita menjaga semua martabat kita ini sebagai tadi lagu menarik sekali. Aku sudah dipilih. Tuhan sudah pilih kita. Tuhan pakai kita. Ingat, banyak orang kudus dalam gereja Katolik yang Tuhan pakai mereka luar biasa di balik kelemahan-kelemahan mereka. Anak muda kemarin terakhir, Carla Butis, Renal, itu juga punya sakit yang luar biasa. Sakitnya apa? Leukemia, darah terus. Tapi dia tidak pernah berhenti yang namanya Ekaristus. Sangat tunggu Tuhan. Ingat Bapak Ibu, setiap kali Anda bisa, jangan mengatakan bisa dibikin oleh Romo Putri, mana malah tidak bisa itu. Bukan seolah-olah ya, tapi misalnya, oke? Come on, oke, mari bangkitkan. Bisa lalu bersiap. Tapi kami Romo juga harus berdoa dong. Romo perlu siapkan kota. Coba tele-tele Romo. Kok bener sangat gitu. Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tahu apa yang mereka katakan. Dalam setiap kali misa minta satu hal. Misa itu dikatakan sebagai pengalaman surga di bumi. Ketika Anda misa, hostia
diatur imam mengangkat itu, dan saya kadang-kadang ditolong romo kepesertaanmu ketika dari mana ada romo tuh komisa tuh gitu. Saya pernah sekali ditegur oleh seorang Rosi Silalang anak kita. Ketika di Jakarta aku ditegur secara halus, romo Tri, saya kata kami ketekan, iya sama-sama keras, iya benar. Apa? Romo, ini pesan sederhana sebelum Romo pulang ke Denpasar, ya. Kalau Romo bagi komunitas harus pelan-pelan, Romo. Tunggu Yesus. Apa? Terus aku bilang, ada beberapa Romo tuh bagi komunitas kayaknya gimana gitu ya. Yesus, bagi Yesus. Dan terima kasih. Ada mulut-mulut baik yang menulis. Nah, yang kedua berdoa. Ibu harus berdoa. Ketika Anda berdoa, minta terjadi. Yang terakhir, baca firman. Yang di mobil sering setel lagu-lagu rohani, angkat tangan. Angkat tangan. Yang di mobil sering sekali lagu-lagu rohani, angkat tangan. Bukan tetes kabel masuk lagi, tidak usah. Itu tidak usah, ya, itu tidak usah. Tidak usah, oke? Hotel. Ada suatu pujian yang menarik. Tadi mungkin kenal. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu Kita
Boleh ya kita promo? Oke, terima kasih. Makasih banyak. Makasih Rob. Terima kasih Rohan. Oke, dan kita pada hari ini juga akan bersama-sama membuka ya. Kalau hari ini kita sama-sama hadir di Now Chapter yang ketiga. Setelah ini akan ada Now Chapter yang keempat bersama dengan Monsinyur Antonius Mujahid dari Keuskupan Bandung ya, bersama dengan Romo Eko Wahyu SC. Wow, luar biasa ya. Luar biasa ya. Masalah sudah luar biasa. Tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 21 November. Ini tuh dimulai terlebih dahulu dengan ekaristi bersama pada pukul 4 sore yang dilanjutkan dengan acara pada pukul 6 di Gereja Yosafat. Nah, di sini ada linknya Bapak Ibu. Ini adalah untuk registrasi. Registrasi di sini terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu yang hari ini datang itu berkesempatan untuk registrasi terlebih dahulu ke acara yang mau tempat. Tapi Bapak Ibu harus hari ini sudah registrasi ulang. Jadi kalau tadi misalnya masuk ya belum sempat registrasi, jangan lupa sebelum pulang nanti ketemu panitia dulu registrasi untuk acara hari ini. Siapa yang datang di hari ini, kita semua yang ada di hari ini mendapatkan kesempatan lebih utama untuk dapat slot di acara Now yang Chapter keempat. Nah, ini kesempatan yang sangat menarik Bapak Ibu semua yang menjadi prioritas untuk menjadi peserta di Now Chapter yang keempat. Buruan di scan banget, buruan daftar ya, supaya slotnya nggak keburu habis. Bener Rohan? Iya. Oke, setelah ini Bapak Ibu kita akan break bersama-sama sejenak. Tidak perlu terlalu lama ya. Jadi mungkin kalau memang perlu ke toilet bisa ke toilet terlebih dahulu dan segera kembali karena kita masih ada sesi tanya jawab. Sekali lagi masih ada sesi tanya jawab. Jadi yang mau tanya secara langsung ataupun tadi yang masukkan ke dalam Mentimeter silakan jangan sampai ketinggalan. Ini mungkin adalah sesi yang tunggu ditunggu ya. Setelah ini Bapak Ibu, mari bersama-sama kita boleh berdiri ya. Kita boleh menaikkan pujian sama biar nggak ngantuk, biar semangat ya. Oke, sama-sama sambil ini ya kita joget-jogetnya supaya kurang, supaya kita bersama-sama. Saya yakin juga perlu perluasan. Kita mau
Kakak-kakak panitia? Silakan berdiri Pak. Terima kasih atas waktunya. Saya Ginoto. Saya merasa bersyukur sejak dari kecil sampai sekarang itu merasa selalu diberkati oleh Tuhan yang Maha Esa dengan satu berkat yang luar biasa. Tapi gara-gara itu mungkin saya sering merasa takut dengan orang-orang yang saya cintai. Saya sering takut langsung. Atau karena selalu bermati, jadi saya sering merasa ketakutan. Misalnya anak lagi pergi, khawatir. Istri lagi pergi, kok boring. Terima kasih. Terima kasih Pak Ginoto untuk pertanyaan. Berarti mungkin pertanyaannya bagaimana ya cara mengatasi worry-nya ini nih kira-kira gitu. Khawatirannya kenapa untuk cintanya sama keluarga. Oke. Langsung. Oke, begini. Bapak dan rekan-rekan semua, kalau tadi saya sempat bilang nonton nggak film Inside Out, itu penting sebetulnya untuk kita tahu semua emosi dasar satu yang bahagia, ada 4 yang lainnya, ada sedih, ada cemas, worry yang tadi Bapak sebut, ada marah. Semua itu memang dihadirkan ada dalam kerja di otaknya kita itu sebagai alat untuk menjalankan hidup. Kalau kita tidak pernah worry, maka kita tidak akan pernah waspada. Kita gembira itu seperti gas. Kalau kita happy, semua kita pengen kerjain. Tapi kalau kita ngegas terus, nanti kita tidak bisa melihat adanya ancaman, gangguan, atau peristiwa yang bisa membahayakan kita atau kita membahayakan orang lain. Karena itu akan muncul alarm tadi yang bunyi. Lalu kita butuh takut. Takut itu untuk merem, menghentikan kita. Yang terpenting adalah seperti yang Romo Green bilang, nanti Romo juga akan menambahkan. Yang terpenting adalah keseimbangannya. Bagus kita cemas kalau orang yang kita cintai itu melakukan tugas, pergi keluar, atau gak ada kabar berita. Bagus kita cemas, karena berarti kita cinta. Tetapi kita tidak memilih untuk tinggal dalam titik cemas. Ambil langkah, ambil sikap untuk keluar dari titik cemas. Langkah pertama, berdoa untuk mereka. Langkah pertama. Langkah kedua, jangan kepoin, jangan dikejar-kejar. Kamu ada di mana? Sekarang sampai di mana? Ini udah lama, udah kapan baliknya? Itu mengganggu yang sedang beraktivitas. Tetapi mari ingat, apakah sebelum masa kita melepas anak kita, atau kita melepas anggota keluarga kita, atau kita melepas rekan dan sahabat kita, kita sudah pernah membangun relasi rasa percaya. Karena relasi rasa percaya adalah bagian dari memori di otak kita yang kemudian akan menjadi bagian puji-pujian, sembah syukur kita kepada Tuhan yang akan melindungi dia dalam segala kegiatan dan peristiwa. Tapi yang terakhir, jika memang kita harus kehilangan, itu adalah yang terbaik buat dia. Emangnya kalau orang yang kita cintai, yang kita sayangi, yang kita hormati, yang kita sedang selalu ada di dekat kita, dia bahagia? Belum tentu. Karena yang bisa memberikan kebahagiaan hanya Tuhan. Dan Tuhan memberikan kebahagiaan pribadi lepas pribadi. Saya bahagia dengan rumah, saya bahagia di tempat gereja ini. Tapi ada orang lain yang ketemu tempat lain dan dia bahagia di sana. Lalu apa kita mau turun dia ikut kita? Enggak, karena kita yang bahagia di sini, dia mungkin bahagianya di tempat lain. Jadi rasa percaya dan komunikasi cinta itulah yang akan membuat kita bisa menetralisir kecemasan. Tapi jangan dihapus ya, karena kita butuh kecemasan itu untuk menimbulkan kewaspadaan. Mengurung. Kitab suci mengatakan demikian. Kecemasanmu tidak menambah sehasta kamu. Tidak menambah sehasta.
cemas, waspada, perlu. Kadang-kadang orang takabur. Tetapi kalau cemas berlebihan pun itu bentuk cinta yang egois. Bapak terima kasih karena diri keluarga diberkati dengan banyak hal. Syukuri tepuk tangan. Pekerjaan yang paling sulit untuk setiap orang tua ada dua. Satu, mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik untuk masa depan keluarga dan anak-anak. Betul? Itu tugas pertama. Tugas yang paling berat kedua adalah akan ada saatnya anak-anak kita akan sekolah, mereka keluar. Ketika mereka membangun rumah tangga, mereka akan pergi. Termasuk romo yang menjadi romo akan pergi. Kadang-kadang ada mengatakan, romo, cocok jadi romo ya. Dan jadi romo itu biasa nanti jarang ketemu sama mama sama papa. Tetapi ternyata ceritanya berbeda. Yang berkeluarga itu yang jarang sekali pulang. Akunya yang harus pergi terus. Mami selalu tanya, kapan cutinya? Satu, Anda mempersiapkan. Yang kedua, harus siapkan diri ketika anak-anak harus kalian lulus, harus mereka pergi. Cinta yang tidak egois. Kalau mereka mau berkembang, biarlah mereka pergi. Mereka tahu kok kapan mereka pulang. Kenapa? Pohon baik pasti menghasilkan buah yang baik. Setia. Dari sisi sini kan? Oke, silakan. Dari kaum muda kali ini Bapak ya, tepuk tangan buat anak dari kita. Saya bersyukur banget sama Tuhan. Sebenarnya saya itu dulunya marah-marah banget sama anak saya karena saya suka dibully gitu sama teman saya. Dan setelah itu saya tidak jadi marah karena saya mengingat Tuhan, mengingat sarannya Tuhan, sehingga saya tidak jadi marah dan saya mengontrol emosi saya. Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Sorry, pertanyaannya tadi ini sharingnya yang saya tangkap ya. Pertanyaannya Pertanyaannya, bagaimana sih mengontrol emosi saya dan juga mengatasi bullying. ya mengatasi bullying dan juga apakah benar marah itu hal yang biasa atau hal yang wajar? Oke. Terima kasih. Namanya siapa tadi? Itu. Niko. Oke, terima kasih Niko ya. Baik, generasi muda remaja adik-adik, menyenangkan sekali kalau kita punya marah. Karena kalau kita punya marah, berarti kita bisa bilang tidak. Itu yang saya rindu dari kalian. Kalau kalian bisa bilang tidak, berarti kalian bisa menjaga diri. Ya, kalau nurut sama semuanya itu malah bahaya.
terjadi situasi salah paham. Ya, jadi mengontrol emosi, mengontrol marah itu adalah bagian dari mengendalikan. Salah satunya kalau latihan tempo, nyanyi itu enak. Kedua, gerak lewat boleh lari juga. Prinsipnya sanggup mengendalikan adalah kunci supaya emosi kita juga mirip mengendalikan mixer lagu. Kapan bassnya jangan kegedean, kapan isi tremolnya yang lebih gede. Emosi juga. Kapan saya betul-betul bilang stop, tidak, nggak gitu. Bahaya kalau kamu gitu. Nah, itu boleh. Apa itu sudah marah besar belum? Itu ketegasan. Kapan marah yang sangat besar sekali terjadi? Ya, jika Anda memang kecewa. Lalu apa yang dikontrol? Yang dikontrol kalau marah itu sudah meledak begitu besar, kontrol otot, kontrol gerak. Jangan sampai gerakannya sekali lagi membahayakan orang lain atau membahayakan diri kita sendiri. Jadi kalau kita sudah bisa kontrol emosi dengan latihan dari tempo, dengan latihan dengan gerak, ya, jangan bilang orang karate itu jadi juru pukul di mana-mana. Oh tidak, justru kalau sudah belajar martial art, sudah belajar semua yang beda ini, justru jadi jago kontrol. Justru dia bisa mengendalikan, ya. Jadi yang terakhir tinggal kenang-kenangannya. Kenang-kenangannya tadi, apakah itu menimbulkan dendam? Apakah itu menimbulkan memori buruk yang akan disimpan lama-lama? Bapak dan Ibu, banyak dari Anda seperti saya sekarang menggunakan kacamata, ya. Kalau kita keluar, tadi saya mestinya kesini tuh pakai kacamatanya yang gelap, loh. Lampunya itu loh hebat sekali di gereja sini. Saya sampai susah melihat itu. Mirip pengganti matahari. Kalau kita di tempat terang kita pakai kacamata yang sunglasses gitu, berwarna. Kan? Kalau kita mengalami sebuah peristiwa dalam kehidupan kita, anggap aja ganti kacamata. Kalau sebelumnya kita ingat peristiwa itu dengan kemarahan, dengan rasa sakit, dengan kecewa, coba kita ingat peristiwa itu dari urutannya. Oh, mulainya, ternyata yang mulai bukan dia, ternyata yang mulai orang lain. Oh, ternyata kita jadi makin lama makin marah, keharusan ternyata kita. Oh, ternyata kita jadi makin jengkel, makin jadi saut-sautan jelek itu karena yang di belakang itu manas-manasi. Kalau kita lihat dari perspektif yang berbeda, memorinya bisa berubah. Semoga. Oh ya, kelas berapa sekarang? SMP kelas, ya. Marah itu tidak apa-apa, tapi Santo Paulus mengatakan dalam misalnya mengatakan apa? Marah pada tempatnya. Marah pada tempatnya yang benar, pada orangnya yang benar, dan situasi yang pas. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kita boleh marah. Emosi itu netral. Okay? Emosi itu di usia seperti ini bukan usia ketika orang mulai mengekspresikan diri. Dan memang bullying itu kita sepakati bersama. Stop. Ya, sama seperti gosip. Stop. Makin digosok makin sip. Stop. Mulai hari ini. Karena anak merusak dirimu dan orang lain. Oke? Kalian tahu gak mau cerita? Kamu tahu gak? Aku udah stop itu. Kita aja ya. Kita aja berdua kesana. Kita aja ya bertiga kesana makin RT gitu. Tapi ingat, kenapa orang selalu membuli? Karena dia kurang. Intinya itu saja. Kenapa dia membuli? Karena dia sebenarnya fragile orangnya. Dia rapuh. Dia kurang dengan dirinya. Maka dia ingin mengisi kekurangan dirinya dengan membuli orang lain. Maka tugas kita benar tadi Bu Ana mengatakan harus punya kecerdasan emosi untuk memposisikan diri. Tapi kalau sudah
mulai tindakan yang levelnya mulai di atas, jangan simpan sendiri. Ada papa mama, ada guru yang harus disampaikan. Oke, good job. Jadi anak. Luar biasa. Jadi memang ada emosi-emosi ini hadir bukan untuk ditolak tapi dikontrol ya. Dikontrol, dikeluarkan pada tempatnya, pada timing yang tepat. Nah ini mungkin keyword yang bisa kita ingat nih gitu kan. Kontrol. Kontrol. Kecerdasan untuk mengontrol. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin dari sebelah sini. Bisa? Itu berdiri gimana? Boleh? Dari Rasulullah. Selamat siang, Bapak Putri. Wajah pemilihan di Festus Islam ini. Selamat siang juga Ibu Ana. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Saya bertanya mengenai keluarga broken home. Itu sangat mempengaruhi psikis dari anak terutama. Dan itu membuat perilaku anak berubah menjadi introvert. Sehingga ia menarik diri lalu tidak mau berkomunikasi dan lebih cenderung pada dunianya sendiri, sehingga terutama tidak berkomunikasi dengan orang tua khususnya. Lalu bagaimana orang tua itu mendekati anak seperti ini, introvert sekali? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana gereja turun tangan untuk menangani keluarga-keluarga yang mengalami broken, khususnya pada si keluarga. Terima kasih. Dari gereja dulu. Dari gereja dulu. Dari Festus dulu. Napas dulu. Oke, baik. Gereja itu pemikiran kita selalu dua ya. Institusi, lalu kita. Ingat ya, hierarki dan kita. Tapi kita kesampingkan. Benar bahwa memang di setiap paroki ada si keluarga, di setiap muslim ada komisi keluarga. Ini penting. Dan ngomong tentang keluarga dengan dinamikanya ini holistik sekali, komprehensif. Satu yang tadi Ibu sampaikan soal yang namanya broken home. Maka muncul ada single mom dan juga apa yang sendiri. Saya sangat yakin dan percaya tidak ada satu perkawinan yang punya kerinduan cerai tidak ada. Itu gini. Oke? Tetapi ingat, di dalam perjalanan hidup perkawinan tidak pernah orang tua. Apa itu? Betul. Kembali pada anak. Benar. Anak-anak yang mengalami situasi ini biasanya mereka menarik diri sendiri di kamar, asik dengan diri sendiri. Circle pertemanannya sangat sedikit. Intinya adalah dia sementara terluka. Hari itu dia sementara terluka. Maka cara yang dia ambil adalah yang tadi Ibu sampaikan. Dia kenapa sendiri? Ya memang dia perlu sendiri. Oke, Bu, ini bukan sakit, bukan masalah, bukan apa-apa. Dia perlu sendiri untuk mulai pemulihan dirinya yang sementara. Karena ada tipikal orang yang memang butuh sendiri. Dan dia tidak mau terlalu banyak
Tidak mau, dia tidak mau. Dia perlu sendiri untuk merecovery lagi sesuatu yang ada pada dirinya. Yang disebabkan oleh orang tua, bukan dia. Oke? Papa, mama, hal itu terjadi, beri dia ruang dan waktu sendiri. Tugas orang tua adalah mendampingi, mendoakan, dan mendukung. Jangan terlalu cerewet begitu. Tak usah. Kenapa? Bukan anak yang menjadi penyebab, oke? Tetapi kalian. Ya, hari-hari ini, kalau saya ngomong soal program yang punya papa mama lengkap aja, ini yang lengkap aja. Anak-anak sudah dengan dunia ini. Benar? Benar? Tanya, berapa kali dalam sepekan Anda makan bersama anak-anak di meja makan? Coba, berapa kali dalam satu pekan, dalam satu minggu? Kalau setiap hari, di kadang-kadang hari-hari ini makannya sendiri-sendiri. Apalagi dengan gawe di tangan, gadget di tangan, makan bersama tetapi asik sendiri. Mendekatkan orang yang jauh di sana ke aku, dan mereka yang dekat dengan aku tak jauhkan sejauh-jauhnya. Ini situasi yang mari menjadi PR kita bersama. Kalau itu terjadi, jadilah ibu yang baik. Sekali. Ya, ada tuh yang gitu loh. Ada juga yang orang tuanya mengawasi sekali. Jadi jam berapa? Berarti 10 menit lagi mobilnya udah datang. Sementara dia masih sedang mau menyusun apa yang ada. Ini juga anak-anak yang akan menjadi introvert. Jadi dia karena apa? Kan gak dapat kesempatan untuk bicara, gak dapat kesempatan untuk berpendapat. Jadi ternyata tidak perlu percaya 100% ya sama AI. Kadang-kadang AI bagus juga. Tapi sebagai info sekedar cari berita, kenapa enggak? Lalu Anda cari dan bukan bohong is the only thing yang membuat seorang manusia itu menjadi introvert. Ada yang ayahnya seorang direktur finance di perusahaan yang besar, ibunya guru bahasa tapi librarian, perpustakaan. Ya, di rumah papanya selalu di depan komputer atau kertas-kertas kerja yang penuh dengan angka, ibunya selalu di rumah juga dengan buku-bukunya dan menulis. Anak TK itu bisa menjadi speech delay. Ternyata datang nih, bunda, minta tolong dong Bu, anak saya ini introvert sekali, speech delay dia. Oke. Yang saya lakukan, Anda tahu apa? Saya cubit. Begitu saya cubit, anaknya bagaimana? Marah lagi. Ada bunyinya. Gak masuk kategori saya bilang. Oke. Terus habis itu saya tanya, namanya siapa nak? Ibunya nyaut, namanya Tomo. Nah, kamu sekarang umur berapa? Bapaknya nyaut, udah umur 4 tahun setengah nih. Saya tanya, kamu sukanya apa? Ibunya belum mengangkat, ibunya tak pelototin. Ibu bapak keluar. Saya mau ngobrol. Katanya anaknya gak introvert dan gak speech delay. Cuma gak ada kesempatan. Itu dulu. Jadi introvert itu adalah bentukan dari situasi, ya.
Mikir sih ada nggak ya? Ada. Kenapa dia bisa 10 kamu enggak? Ya saya salah satu. Kenapa kamu bisa salah dia enggak? Oke. Berikutnya saya dapat nilai 10 dong. Bagus. Nilai 10 ya. Ditanya di akhirnya, kamu juara berapa? Wah. Siapa yang juara 1? Ini. Kenapa dia juara 1 kamu juara 2? Kenapa ya? Mikir deh, berusaha dong. Berikutnya juara berapa saya? 1. Kira-kira ibu saya nanya apa? Kira-kira nanya apa? Juara 1 umumnya siapa? Paralel kelasnya 6A, B, C. Dia tanya, juara 1 umumnya siapa? Kenapa kamu nggak juara 1? Bingung. Ya, ada tanpa sadar kondisi seperti itu tuh terjadi. Padahal kalau mama kau pasang target sekali, enggak, mama nggak pasang target kok. Mama cuma nanya. Oke. Kenapa nggak nanya yang jatuh siapa? Yang di sekolah tadi makan pisang goreng siapa? Gitu. Lo kok nanyanya mesti yang juara siapa? Gitu. Jadi suasana itu, komunikasi itu tidak terbentuk sebagai komunikasi persahabatan. Saya suka diminta untuk berdiskusi pada persiapan pernikahan misalnya. Maka saya cuma bilang, apakah Anda akan menjadi sahabat sampai akhir hidupmu? Itu aja deh. Buru-buru mau nanya cinta, buru-buru mau nanya suka nggak suka, buru-buru nanya kecocokan kalau enggak. Apakah kamu akan bersahabat dan berteman sampai akhir hidupmu? Karena hubungan itu tidak selalu akan sama. Banyak peristiwa akan mempengaruhi dan banyak keputusan harus diambil karena pergumulan-pergumulan yang kita alami dan kita jalani. Tapi apakah kamu akan tetap berteman, bersahabat? Pertanyaannya hanya itu. Jadi buat saya, mau broken kek, mau fragile kek, mau retak kek, apa yang akan membentuk anak, tergantung komunikasinya. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mohon dengan maaf waktunya sudah berakhir untuk sesi Q&A karena kami akan mempersiapkan nilai Ekaristi selanjutnya. Dan Betul sekali. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu, bahwa nanti kita akan sama-sama coba lihat bagaimana kira-kira tadi pertanyaan yang masuk mentimeter itu ya. Kita masuk ke sana ya. Oke, mungkin ada closing terakhir, statement terakhir dari Bu Ana dan juga dari Bu Putri. Ingat 2 kata. Kalau ingin seimbang, ingin sehat, 1, perhatikan sisi psikologis kita. Oke. Kejiwaan kita, bukan sakit jiwa, kejiwaan kita. Karena kita harus ngomong jelas. Hati gembira adalah obat. Itu aja. Yang kedua, jangan lupa sebagai anak-anak Tuhan, ojo lali punya juga kecerdasan spiritual yang baik. Ingat, kita punya 3 pantaran. 1 di atas, ini adalah kemampuan intelektual kita. Oke, di kepala. S1, S2, S3, S3. Banyak. Yang kedua, sisi emosi kita. Oke. Yang terakhir, sisi spiritual. Saya pikir, kadang-kadang kita punya konsep luar biasa. Harapan, ekspektasi tinggi. Ketika itu tidak relate dengan apa yang terjadi dengan kehidupan, yang terjadi emosi kita tidak stabil. Butuh bantalan terakhir, spiritual.
untuk bisa menahan ini supaya seimbang. Holistic approach psiko-spiritual perlu supaya sehat. Bapak Ibu rekan sekalian, it's okay to be not okay. Saya tidak berharap berjumpa dengan siapapun yang sempurna. Karena dalam ketidaksempurnaan kita, Allah hadir. Jika kita sudah sempurna, mau taruh di mana Tuhan dalam kehidupan kita? Ya, saya selalu akan ingat Galatia 2 ayat 20. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Izinkan Allah hidup dalam diri kita, karena kita akan saling mengisi dengan ketidaksamaan kita, dengan perbedaan mental health kita, dan katakan, aku oke dengan kondisiku yang tidak oke. Tuhan memberkati. Sebelum kita menutup rangkaian acara kita sehari ini, boleh saya undang Bapak Ibu bagi berdiri. Kita menaikkan satu pujian terakhir sebelum nanti Romo Putri memberikan perenungan singkat dan doa berkat. Kita tahu bahwa setiap daripada kita ini ada yang sempurna, namun di dalam kelemahan kita kuasa Tuhan menjadi sempurna. Hidupku bukan aku lagi, namun kasih Tuhan yang akan selalu memberikan pengharapan, memberikan kekuatan, dan memampukan kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Mari bersama-sama
Jangan pernah turunkan kualitasmu. Naikkan terus level, karena kita anak-anak. Maka Bapak Ibu, siapkan hati, terima berkat Tuhan. Buka hati. Kalau memang hari-hari ini Bapak Ibu, anak-anak, adik yang ada di sini, Anda mengalami hidup yang luar biasa, jatuh bangun, bangkit. Ketika Anda mengalami masalah yang berat, jangan mundur, karena tinggal selangkah lagi sukses ada di depan. Tuhan tahu semua yang terjadi dalam hidup. Dan ingat, Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Amin. Dia tidak tinggalkan sedetik pun. Katakan itu tiap hari, Tuhan ada untuk aku. Maka terimalah turun atas Bapak Ibu semua. Roh Kudus yang Tuhan janjikan tinggal di hati. Roh itulah yang menyembuhkan, menguatkan, melewati setiap terjangan badai hidup yang kadang-kadang sekali lagi rasanya sulit untuk keluar dari pusaran itu. Tetapi dalam nama Tuhan, hari ini, siang sampai sore ini, keselamatan terjadi pada kita semua. Maka buka hati, terima berkat. Roh Kudus hadir di sini, berikan kami roh hikmat, kekuatan, penghiburan, pemulihan, kesembuhan. Hangatkan jiwa kami, pulihkan kami hari ini dengan kuasa-Mu yang turun dari surga, yang tidak akan diambil dari kami. Tuhan, kami akan pulang membawa berkat-berkat yang ada di tangan kami, untuk kami, untuk keluarga kami, dan bagi siapa saja. Maka terimalah berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan bersamamu dan bersama kita sekalian, hidup, keluarga-keluarga, pekerjaan, karir pelayanan, cita-cita, pergumulan kita yang paling sulit hari-hari ini. Setiap rencana dan harapan kita semua dilindungi, dibimbing, diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa di dalam nama Allah